Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Namo Buddhayo, salam. Perkenalkan, nama saya Ketut Srinaya Udani SPD, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2. Gambaran diri saya menjadi guru penggerak 3 tahun ke depan. Selama pendidikan guru penggerak, saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Luh Wiwi Primayanti SPD MM, pengajar praktik Ibu Niloh Widya Srini SPD MPD, dan saya sendiri CGP Angkatan 7 Ketut Srinaya Udani SPD. Sebagai seorang guru penggerak, kita harus memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, berpihak pada siswa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Seorang guru penggerak memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, coach bagi guru lain. Yang ketiga, pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Nilai pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid. Sebagai seorang guru, kita harus memimpin pembelajaran dengan menjalankan trilogi pendidikan, menjadi teladan, menyemangati, dan memberi dorongan. Selalu semangat untuk memberdayakan diri, serta memanfaatkan aset, kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif, dibutuhkan oleh siswa, serta berkualitas bagi siswa. Kegiatan berpihak pada murid yang sudah saya lakukan dan akan dikembangkan secara berkesinambungan adalah saya memberikan kebebasan kepada siswa dalam membuat formasi tempat duduk di kelas. Siswa dapat bebas memilih formasi tempat duduk seperti bentuk melingkar, saling berhadapan, bentuk huruf U, sehingga itu akan membuat siswa merasa nyaman dan tidak bosan dengan formasi yang monoton. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan adalah setiap awal tahun ajaran, saya membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aturan-aturan yang akan disepakati bersama. Saya selaku guru mendampingi sehingga aturan yang dibuat tetap memperhatikan tata tertib sekolah. Saya juga memberikan ruang kepada siswa bahwa belajar tidak hanya di kelas, tetapi bisa juga di luar kelas yang membuat siswa merasa nyaman karena melihat pemandangan yang ada di sekitar sekolah atau bisa juga di depan teras sekolah dengan tetap guru memberikan pendampingan. Selain itu juga, dalam proses pembelajaran, saya memanfaatkan teknologi seperti menggunakan aplikasi Quizizz dan Canva. Selain itu juga, kegiatan yang berpihak pada murid yang sudah saya lakukan dan akan dikembangkan secara berkesinambungan adalah saya memberikan pendampingan kepada siswa jika siswa mengalami permasalahan dengan melakukan pendekatan, sehingga terjalin hubungan yang baik antara saya dengan siswa. Saya juga berusaha menjadi teladan bagi siswa, memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran untuk memberikan suasana rileks dan segar. Nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak selanjutnya adalah mandiri. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki nilai mandiri dengan selalu terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja. Selalu termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, ataupun pihak lain. Secara mandiri menyusun model ajar dan instrumen penilaian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan memiliki nilai mandiri sebagai seorang pendidik, kita bisa mewujudkan peran sebagai pemimpin pembelajaran dan coach bagi guru yang lain.
Kegiatan yang menunjukkan nilai mandiri yang sudah saya lakukan dan dikembangkan secara berkesinambungan adalah mengikuti pelatihan seperti pelatihan krisis, guru belajar studi asesmen kompetensi minimum, Moodle, dan Canva. Saya juga secara mandiri menyusun modul ajar dan instrumen penilaian yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Saya juga sering mengikuti pelatihan aplikasi yang berkaitan dengan tugas tambahan saya sebagai koordinator operator sekolah. Nilai ketiga yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah reflektif. Sebagai seorang guru, kita harus senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling kita, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, dan produktif. Memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun diri kita, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga mampu menjalankan peran kita dari waktu ke waktu. Guru yang reflektif tidak hanya berhenti sampai rencana tindakan saja. Mereka juga mengejawantahkannya lewat tindakan nyata sebagai perbaikan yang perlu dilakukan. Kegiatan yang menunjukkan nilai reflektif yang sudah saya lakukan dan akan dikembangkan secara berkesinambungan adalah melaksanakan refleksi pembelajaran di kelas untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan serta merencanakan tindakan perbaikan yang akan dilakukan di pembelajaran berikutnya. Yang kedua, melaksanakan refleksi bersama tim operator sekolah yang rutin saya laksanakan setiap akhir bulan untuk mengetahui kenal apa yang dihadapi selama melaksanakan tugas-tugas operator dan apa rencana yang akan dilakukan di bulan berikutnya. Nilai keempat yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru, kita harus memperhatikan pentingnya saling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, mampu mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pentingnya keberpihakan pada murid, mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Dengan memiliki nilai kolaboratif sebagai seorang pendidik, kita bisa mewujudkan peran sebagai pendorong kolaborasi. Kegiatan yang menunjukkan nilai kolaboratif yang sudah saya lakukan dan akan dikembangkan secara berkesinambungan adalah yang pertama, kolaborasi dalam kegiatan PJBR. Kami, guru-guru yang mengajar di jurusan DKP, menyusun proyek untuk siswa yaitu membuat desain kemasan. Saya selaku guru matematika meminta siswa menentukan bangun ruang yang akan digunakan untuk membuat desain kemasan. Guru bahasa mendampingi siswa dalam membuat konten. Kemudian guru produktif multimedia meminta siswa untuk membuat desain kemasan di komputer. Yang kedua, kolaborasi dalam mendampingi pelaporan siswa magang. Kami guru-guru yang mengajar di jurusan DKP mendampingi siswa dalam menyusun dan merevisi laporan magang yang sudah dibuat oleh siswa. Yang ketiga, kolaborasi dalam pendampingan penginputan data di aplikasi. Saya selaku koordinator operator mendampingi guru-guru dalam penginputan aplikasi di Sikipu, di MySAPK, dan aplikasi kepegawaian yang lainnya. Kegiatan yang menunjukkan nilai kolaboratif yang sudah saya lakukan dan akan dikembangkan secara berkesinambungan adalah kolaborasi bersama orang tua dalam kegiatan PPDB. Saya selaku koordinator operator mendampingi rekan-rekan di tim operator PPDB untuk mendampingi siswa SMP yang datang melamar ke sekolah kami bersama dengan orang tuanya. Yang kedua, kolaborasi bersama SMP di tingkat Kecamatan Sawan untuk sosialisasi PPDB. Saya selaku koordinator operator PPDB mengadakan sosialisasi ke SMP-SMP di Kecamatan Sawan untuk memberikan informasi terkait dengan pendaftaran ke SMK Negeri 1 Sawan. Nilai kelima yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah inovatif. Sebagai seorang guru, kita harus mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, mempunyai nilai inovatif, juga pantang menyerah, daya lenting, serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Guru juga harus memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Dengan memiliki nilai inovatif sebagai seorang pendidik, kita bisa mewujudkan peran sebagai pemimpin pembelajaran.
Kegiatan yang menunjukkan nilai inovatif yang sudah saya lakukan dan akan dikembangkan secara berkesinambungan adalah yang pertama, penggunaan aplikasi Canva dalam pembelajaran. Yang kedua, penggunaan aplikasi Quizzes dalam pembelajaran. Kedua aplikasi ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dengan adanya fitur-fitur yang menarik dalam aplikasi Canva dan Quizzes, sehingga siswa merasa tertantang untuk mengerjakan soal-soal yang ada di aplikasi Canva maupun Quizzes. Yang ketiga, memanfaatkan media TikTok dalam kegiatan ekstrakurikuler KSPAN. Jadi, anak-anak KSPAN bisa menyetorkan tugas melalui akun TikTok dengan membuat kreasi video yang menarik di akun TikTok. Sekian video demonstrasi kontekstual modul 1.2. Terima kasih.